Kita kan gak lihat Yesus secara fisik, dan kita semua diminta untuk percaya kepada Dia hanya dengan mendengarkan suara Dia. Itu pun gak audible. Jadi betul susah untuk manusia untuk mengerti dan untuk mau percaya, karena orientasi yang ada di depan matanya manusia tiap hari adalah apa? Masalah, penyakit, kesulitan hidup, kematian, dan seterusnya, pandemi. Itu yang kita lihat kan. Sementara terus dikasih tahu percaya, lama-lama manusia keok akhirnya. Udahlah, nggak bisa deh, nggak tahan deh, karena suara yang didengar pun bukan audible dari Tuhan. Lewat apa? Pemberitaan firman Tuhan seperti begini, itu pun harus disortir, mana yang benar, mana yang tidak. Pembacaan firman Tuhan kan, kalau kita baca firman Tuhan sering sekali manusia kalau baca kan begini. Harusnya kan baca supaya telinga dengar. Iman timbul akan pendengaran akan firman Allah. Makanya saya selalu katakan, ibu-ibu yang sedang hamil, bacain tuh firman Tuhan sama anak yang di kandungan. Ketika anak-anak masih kecil, bacakan firman Tuhan kepada telinga mereka. Jangan pernah berpikir bahwa mereka nggak ngerti. Tidak, firman tidak kembali dengan sia-sia. Karena firman. Saya nggak pernah lupa anak saya Keaton ini, waktu dia umur 5 tahun, satu sekolah keracunan makanan. Kena keracunan bubur ayam. Ayamnya rusak. 60 anak masuk UGD. Saya dipanggil ke rumah karena ini anak juga udah muntah-muntah sama buang-buang air. Istri saya lagi di luar negeri. Mbaknya telepon saya, "Pak, cepetan pulang, Pak." Guru udah telepon saya bilang, "Pak, ini anak kok cuman dia yang belum masuk nih, Pak. Apakah dia oke?" Saya bilang, "Enggak, saya juga dengar kabar dia lagi nggak baik. Saya lagi mau pulang," saya bilang gitu. Sampai di rumah, mbaknya ngomong gini, "Tuh anak udah nggak bisa ngomong sampai saya di rumah. Udah biru mukanya." Mbaknya bilang gini, mbaknya bukan orang percaya. "Pak, tadi saya ditarik tangan saya, disuruh taruh di atas kepalanya dia. Kemudian saya disuruh mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan." "Mbak ucapin nggak?" "Ya ucapin lah, Pak, saya ketakutan," dia bilang gitu. Bukan orang percaya. Saya bawa anak saya ke UGD yang berbeda, karena tempat UGD satunya udah penuh sama teman-temannya. Sampai di sana panasnya turun, dikasih obat sama dokter. Dokter bilang ini, biarkan dia tidur, Pak. Kalau 1 jam dia tidak muntah, tidak buang-buang air, kalau dia bangun, Bapak bawa dia pulang aja. Betul, dia tidak terjadi apa-apa, saya bawa pulang. Dokter pesan, kalau sampai muntah atau buang-buang air lagi, segera bawa kita opname, Pak. Oke, Dok. Saya pulang ke rumah, jam 4 sore sampai di rumah, saya tidur sama dia. Saya kebangun jam 7 malam sama-sama dia, ketiduran kita berdua. Jam 7 malam, dia minta makan, dia lari-larian. Dia satu-satunya anak yang tidak masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dalam kondisi yang bahaya, dalam kondisi yang tertekan, ketika orang tuanya tidak ada di depan dia, firman yang terus didengungkan di kepalanya dia, di dalam kehidupan dia baru 5 tahun saat itu, keluar. Dia minta orang yang bukan orang percaya untuk doakan dia. Imannya menyelamatkan dia. Makanya firman itu luar biasa sebenarnya. Terus